Perkenalkan, nama saya Penny Adisda Putri. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6. Dan di sini ada rekan saya Nazwa Dekarina, Cesar Najwa, saya Keladi Gomarani. Baik, langsung saja kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis tata kelola aset pemerintah di Kelurahan Simpang 3 Sipin. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Tata kelola aset pemerintah di tingkat kelurahan sangat penting karena aset seperti kendaraan dinas, fasilitas kantor, gedung, serta sarana prasarana menjadi penunjang utama pelayanan publik. Praktikum dilakukan di Kelurahan Simpang 3 Sipin untuk melihat langsung bagaimana aset direncanakan, digunakan, dirawat, dan dihabiskan, serta bagaimana praktik tersebut berpengaruh terhadap good governance dan otonomi daerah. Profil lokasi observasi yaitu Kelurahan Simpang 3 Sipin merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Wilayah ini berada di kawasan perkotaan yang cukup padat dengan aktivitas masyarakat yang beragam, mulai dari kegiatan ekonomi, pelayanan publik, hingga aktivitas sosial. Kelurahan ini memiliki fasilitas pemerintahan seperti kantor kelurahan, sarana prasarana lingkungan, dan beberapa aset hibah yang mendukung pelayanan kepada warga. Penduduknya heterogen dan dikenal aktif dalam kegiatan kemasyarakatan serta pembangunan lingkungan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nazwa. Baik, metode observasi dalam praktikum ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data secara langsung di Kelurahan Simpang 3 Sipin. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik utama yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa temuan lapangan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama dilakukannya observasi langsung, yang kedua wawancara semi terstruktur, yang terakhir ada dokumentasi lapangan. Selanjutnya ada peserta dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan praktikum ini dilaksanakan oleh kami sendiri selaku kelompok 6 sebagai penuntut, yaitu ada Akila, Penny, Nazwa, dan Lutfi Alfarendra. Mahasiswa yang merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, yang mana kami berperan langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyusunan instrumen observasi, pengumpulan data, wawancara, pendokumentasian, hingga analisis dan penyusunan laporan akhir. Pembagian tugas dilakukan secara terstruktur agar seluruh aspek tata kelola aset dapat diamati secara menyeluruh dan juga objektif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akila. Najwa. Baik, selanjutnya ada aspek pengelolaan aset. Yang pertama itu aset yang dimiliki, di mana kelurahan ini memiliki aset berupa kendaraan dinas, fasilitas kantor, gedung pelayanan, drainase dan jalan lingkungan, serta aset hibah berupa tanah. Sebagian besar aset berfungsi baik, namun beberapa sarana prasarana memerlukan perbaikan. Yang kedua ada perencanaan aset. Perencanaan diawali rapat internal berdasarkan kebutuhan pelayanan dan kondisi aset existing. Usulan aset dinilai berdasarkan urgensi, manfaat, dan kesesuaian anggaran. Proses perencanaan melibatkan lurah, sekretaris, kelurahan, kepala seksi, dan staf administrasi. Yang ketiga ada akuisisi aset, yang dimana pengadaan dilakukan melalui nota dinas, verifikasi kecamatan, persetujuan sekda dan BPKAD, lalu dimasukkan ke APBD. Aset diperoleh melalui pembelian, hibah, dan pembangunan. Kelurahan tidak memiliki kewenangan langsung untuk menetapkan pengadaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akila. Oke, selanjutnya ada aspek pengelolaan aset. Yang keempat itu ada pengelolaan operasional. Aset digunakan untuk pelayanan administrasi, kunjungan lapangan, dan kegiatan operasional lain. Namun belum terdapat SOP pemanfaatan aset sehingga penggunaan masih berbasis kebiasaan aparatur dan belum terdokumentasi dengan baik. Lalu ada pemeliharaan aset. Pemeliharaan dilakukan secara rutin oleh pengguna aset, sementara pemeriksaan besar dilakukan 5 tahunan sekali. Pencatatan masih manual dan belum
digitalisasi. Kelurahan perlu memperkuat pemeliharaan preventif agar kerusakan tidak menumpuk. Lalu ada penghapusan aset. Aset rusak disimpan terlebih dahulu, lalu dibuatkan kondisi barang dan diajukan melalui nota dinas. Keputusan penghapusan hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah Kota Jambi. Proses administrasi masih memerlukan penguatan dokumentasi dan digitalisasi. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap good governance. Pengelolaan aset berpengaruh pada transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kelurahan telah menerapkan pencatatan aset, namun transparansi dan optimalisasi aset masih perlu ditingkatkan agar pelayanan publik lebih responsif dan efektif. Dan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Baik, materi selanjutnya tantangan dan temuan lapangan. Selama observasi di Kelurahan Simpang Tiga Sipin, kami menemukan bahwa pengelolaan aset sudah berjalan, namun masih menghadapi beberapa kendala terkait anggaran, dokumentasi, pemeliharaan, serta ketiadaan SOP yang jelas. Temuan-temuan ini mempengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kualitas manajemen aset secara keseluruhan. Adapun tantangannya seperti itu. Anggaran terbatas hingga pengadaan dan perbaikan sering tertunda. Tidak adanya standar prosedur tertulis menimbulkan perbedaan cara kerja antar pegawai. Proses administrasi penghapusan panjang dan berbasis hierarki. Kurangnya digitalisasi menghambat efisiensi pengelolaan aset. Infrastruktur fisik, drainase, dan lingkungan masih memiliki beberapa kerusakan. Mobilitas pelayanan kadang terhambat karena keterbatasan aset operasional. Selanjutnya, temuan lapangan. Aset digunakan optimal, tetapi belum didukung SOP operasional. Pencatatan aset masih manual, tidak diperbarui secara berkala. Kendaraan dan perangkat TI ada yang sudah tua namun belum dapat diganti karena anggaran terbatas. Penghapusan aset lambat, aset rusak menumpuk, pemeliharaan bersifat reaktif, belum ada pemeliharaan preventif, partisipasi masyarakat rendah dalam melaporkan kerusakan secara lingkungan, dan SDM terbatas dalam kompetensi teknis manajemen aset. Kebaikan kelurahan. Baik, ada rekomendasinya yaitu untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset kelurahan. Kami merekomendasikan beberapa langkah perbaikan yang realistis dan dapat diterapkan bertahap. Pertama, kelurahan perlu mulai menerapkan sistem pendataan aset berbasis digital agar pencatatan lebih akurat dan mudah diperbarui. Kedua, penyusunan SOP sederhana terkait penggunaan, pemeliharaan. Kesimpulan dan dokumentasinya. Baik, Pak. Oh, Pak, sudah masuk kesimpulan, Pak. Dokumentasinya ada dokumentasi lain. Pak. Ini narasumbernya ini selaku Kasubag kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.